pembahasan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran ini. Memang dalam beberapa hal kami sudah mendapatkan banyak keluhan, Pak, termasuk dari dokter-dokter daerah tentang gimana kemungkinan proses pelayanan kesehatan kalau kemudian DLP ini tetap dilanjutkan. Kami menyadari betul sepenuhnya dengan hal tersebut, namun demikian tentu ini harus melewati proses yang mekanisme yang ada di Dewan, dan hari ini kita mulai dengan proses audiensi. Insya Allah mudah-mudahan kalau kemudian saya berharap nanti teman-teman dari PBID untuk melakukan komunikasi secara konsisten dengan seluruh fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga nanti insya Allah di tahun 2017 keinginan teman-teman dari PBID untuk melakukan amandemen ataupun amandemen terhadap undang-undang ini bisa kita masukkan, minimal untuk kita masukkan dulu dalam prolegnas tahun 2017. Itu, tetapi yang pasti bahwa saya yakin bahwa seluruh fraksi di DPR ini akan berkepentingan terhadap ini karena adanya kekurangan tenaga kesehatan yang saat ini terutama di Indonesia bagian timur itu luar biasa, karena saya dengar pendidikan DLP ini dokter DLP ini nanti mengharuskan dokter-dokter umum harus mengikuti pendidikan kurang lebih 2 tahun di Pulau Jawa yang mempunyai akreditasi A. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Ini juga menjadi informasi awal buat teman-teman di Badan Legislasi untuk melihat bagaimana urgensi daripada amandemen Undang-Undang Kedokteran. Ketua PBID dan seluruh jajarannya yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa agenda rapat kita pada hari ini itu saya tawarkan. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat yang sebentar berlangsung, masukan pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian yang ketiga tanya jawab, terakhir penutup. Rapat ini kita akan laksanakan insya Allah pada pukul 15 kita akan akhiri, tapi kalaupun ada hal-hal yang berkaitan substansi masih bisa kita perpanjang. Jadi agenda kita dengan waktu bisa kita sepakati, Pak, ya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau yang mewakili untuk memberikan masukan pandangannya. Mungkin bisa 15 atau 30 menit maksimal. Saya persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya tidak akan mengulang, saya hanya sedikit memberikan suatu gambaran bahwa pada tanggal 23 Mei yang lalu, kami sudah berbicara dalam forum Komisi 9. Pada waktu itu kita membicarakan ada 3 isu yang penting, pertama isu JKN, yang kedua isu DLP, yang ketiga mengenai kriminalisasi dokter. Nah, pada waktu itu memang pada waktu kita bicara tentang masalah isu tentang DLP, nah memang kami memberikan sesuatu penjelasan yang intinya nanti akan dipaparkan substansinya oleh kawan-kawan saya sesudahnya, tapi intinya bahwa akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya kalau seandainya undang-undang Dikdok terutama pasal 7 tentang DLP itu diaplikasikan dalam sistem pendidikan kedokteran Indonesia ke depan. Dan sudah dalam satu diskusi yang panjang lebar, akhirnya kita mendapatkan sesuatu kesimpulan dari pertemuan dengan Komisi 9, dan salah satu kesimpulan adalah bahwa Komisi 9 itu akan bersama-sama dengan Komisi 10 akan membentuk pansus atau panja tentang masalah DLP. Nah, kemudian pada waktu itu kami diharapkan untuk berbicara juga dengan Komisi 10. Nah, pada tanggal 30 bulan Juni, kami menghadap dan berbicara dalam forum Komisi 10. Nah, pada waktu itu kami juga menerangkan bahwa isu yang kami bicarakan di sini tentang JKN, tentunya kami jabarkan juga tentang masalah JKN dengan detail. Dan pada waktu itu kita mendapatkan juga suatu kesimpulan bersama bertemu dengan Komisi 10 bahwa Komisi 10 akan membicarakan hal ini bersama-sama dengan Komisi 9 dalam bentuk panja atau pansus. Dan kesimpulan pada waktu ini juga akan dibawakan dalam prolegnas yang akan datang sebagai
untuk prolegnas untuk undang-undang non non RUU kira-kira begitu. Nah kemudian pada waktu itu juga kami dianjurkan untuk bicara dalam forum balik. Nah tentunya kami mengharapkan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang sudah kami capai bersama dengan Komisi 9 dan Komisi 10 itu juga menjadi bahan pertimbangan dari balik untuk melakukan sesuatu tindak lebih lanjut. Nah bisa saya sampaikan di sini, mungkin disampaikan dengan Komisi 10, itu memang kesimpulannya Komisi 10 DPR RI menerima dan mengapresiasi paparan ini sebagai masukan yang akan ditindaklanjuti, bahwa dipandang perlu untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Ristek dan Dikti, dan bahwa dalam rangka menjawab permasalahan yang ada saat ini, penanganan permasalahan sementara, maka perlu segera membentuk panja non-RUU bersama dengan Dr. Gigi. Kami mengharapkan itu, dan idealnya adalah melakukan revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan menyikapi melanjuti pertemuan dengan Komisi 910 pada tanggal 12 Juni. Kami membentuk yang namanya adalah Tim Buku Putih DLP Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan tentunya pada waktu itu disepakati bahwa kita akan memenuhi permintaan bapak-bapak dari Komisi 10 untuk melakukan suatu kelengkapan untuk para anggota DPR untuk dapat memajukan ini dalam bentuk amandemen. Yang diminta pertama ada satu position letter. Nah, position letter itu kami sudah selesaikan dan sudah kami kirim ke Komisi 10, dan juga kalau tidak salah kami juga sudah mengirim position letter itu kepada Bapak sekalian. Nah di position letter itu memang kita menjelaskan latar belakang kenapa kami sangat-sangat berkeberatan untuk menerima Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Salah satu adalah pertimbangan bagi kita sebelumnya. Ya, ada 8 poin di sini yang kita harapkan bahwa yang pertama, nah, apakah ada data-data valid yang membuktikan bahwa dokter umum saat ini tidak mampu bekerja di pelayanan primer? Ini mesti dilakukan telah. Apakah selama ini baik tidaknya performa layanan primer di Indonesia pernah diukur dengan seksama? Apa saja kriteria yang dipakai dan siapa yang mengukurnya? Yang nomor 3, benarkah penyebab utama tidak optimalnya jajaran layanan primer adalah karena faktor kurangnya kompetensi dokter umum? Apakah tidak ada faktor penyebab yang lain? Nomor 4, apakah sudah pernah bisa diperlukan? Maaf ya. Apakah sudah pernah dievaluasi kendala utama pelaksanaan proses pendidikan dokter yang ada di Fakultas Kedokteran saat ini? Bagaimana kurikulumnya, sumber daya manusianya, infrastruktur atau manajemen pendidikannya? Apakah selama ini sudah benar kebijakan pemerintah di hulu tentang sisi pendidikan kedokteran yang mengakibatkan masalah di hilir? Tentu rendahnya jumlah kelulusan uji kompetensi dan tingginya jumlah RTK. Bukankah akan sangat lebih baik untuk memperbaiki basis sistem pendidikan kedokteran daripada membuat program studi baru dengan nama DLP yang akan memperpanjang proses pendidikan kedokteran untuk menjawab kebutuhan dokter di layanan primer? Yang kelima, bila benar, apakah pendidikan kedokteran primer adalah solusi yang terbaik dalam arti lebih ekonomis, lebih efektif, lebih efisien? Apakah tidak ada cara lain yang bisa diterima tetapi lebih efektif, lebih ekonomis, dan tidak membawa efek samping yang besar? Nah, apakah pernah dilakukan suatu cost benefit analysis membandingkan dengan cara yang lain? Yang keenam, apakah telah diperhitungkan efek keberadaan DLP dalam konstelasi layanan yang telah berjalan begitu lama, dan bagaimana meminimalisirnya? Nomor 7,
Apakah fakultas kedokteran yang ditugasi menyelenggarakan pendidikan DLP itu telah benar-benar siap untuk menyelenggarakan semua modul yang tertera secara optimal? Yang kedelapan, apakah sertifikat DLP benar-benar akan menjamin masa depan dokter? Sudah siapkah infrastruktur dan manajemen kelola bagian DLP dalam menyelenggarakan kompetensi di tempat prakteknya? Hal-hal inilah yang perlu dijawab. Dan pada tanggal 15, kami juga sudah berkirim surat kepada Menteri Riset dan Dikti yang menanyakan, kemudian kita belum sepakat dalam penyusunan RPB tentang DLP, tetapi Kementerian Riset dan Dikti dengan Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan keputusan untuk aplikasi tindak lanjut untuk pendidikan DLP di 17 Fakultas Kedokteran, dan akan dilaksanakan pada bulan September yang akan datang. Padahal kita sepakat, kita bahas bersama RPP itu tentunya kita harapkan dipersiapkan dengan baik, dan tetapi harus dijawab apa yang kami kemukakan dalam 8 poin yang ada, dan terutama yang kami sampaikan bahwa apakah diperlukan suatu program studi baru. Kenapa tidak kita menambah saja, misalnya 11 penyakit sebagai tambahan kita masukkan dalam satu standar kompetensi dokter Indonesia yang kita sempurnakan. Kita masukkan dalam kurikulum dan itu biayanya jauh lebih murah. Nah tentu itu yang menjadi asupan kita, dan tentunya sekali lagi harapan yang disampaikan untuk saat ini adalah semoga Bapak-bapak yang terhormat berkenan harapan jangka pendek bahwa sebaiknya operasional aplikasi pendidikan DLP ini ditunda lebih dahulu sebelum kita bicarakan tentang masalah-masalah operasional secara detail. Yang kedua tentu untuk jangka panjang kami mengharapkan bahwa kita mengusulkan untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pendidikan kedokteran, yang kami harapkan tentunya kita akan menyusun undang-undang pendidikan yang baru yang lebih efektif, juga tentunya lebih punya asas manfaat ke depan untuk pelayanan kedokteran di Indonesia. Nah, kami mohon izin Bapak Ketua, nanti saya dari PBID meminta kesempatan untuk 3 kawan-kawan kami memaparkan, mungkin waktunya sekitar 5 menit saja, ya cara tentang substansi tentang DLP dengan alasan akademis. Mohon izin Pak Ketua, 3 orang berbicara, yaitu pertama adalah Profesor Hasbullah Tabrani, mungkin kita sudah kenal dengan beliau, dan yang kedua Dr. Purnawan, juga dari tim Buku Putih DLP, dan yang ketiga tentunya yang berbicara tadi ada Dr. Aryo Jatmiko, dan mereka Dr. Aryo Jatmiko juga merupakan tim ahli dari Pengurus Besar Indonesia, dan beliau juga adalah staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Erlangga, dan tentunya kita akan bicara dengan kupasan akademik. Mohon izin ya Pak Ketua. Saya ingin menyoroti persoalan pendidikan dokter layanan primer ini, ya kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional. Kebetulan memang sejak awal saya ikut berkontribusi besar dalam perancangan ini, dan saya menilai masuknya dokter layanan primer yang setara spesialis ini kecelakaan aja Pak. Lagi bahas undang-undang Dikdo, kemudian juga bersamaan sedang memikirkan dokter layanan primer untuk JKN. Masukin saja tanpa ada pikir panjang. Nah yang paling menjadi keberatan bagi saya adalah pasal 8 ayat 2. Di dalam penjelasannya disebut program dokter layanan primer ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penawisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Nah ini saya pikir ini salah kamar, karena ini adalah persyaratan yang harusnya pada pelayanan, bukan di dalam pendidikan. Nah, kalau persyaratan ini dipakai karena kebetulan juga tidak ada masa berlakunya, yang kami khawatir adalah para pengacara, polisi bisa nangkep dokter praktek umum karena tidak ada kualifikasi dokter layanan primer. Ini disebutin.
untuk kontak pertama. Dan sekarang tidak ada dokter layanan primer. Ini bisa membahayakan betul seluruh rakyat. BPJS juga masuk borgol karena salah kontrak orang yang tidak kualifikasi. Mau dididik sesuai dengan aturan lebih lanjut, mau berapa lama? Sekarang ada 100.000 lebih dokter umum, dokter praktek umum. Dan adik-adik kita yang baru lulus itu nggak diakui sebagai untuk layanan pertama. Artinya ini menjatuhkan nilai seorang lulusan dokter saja. Karena lulusan dokter tidak boleh atau tidak dianggap qualified untuk melakukan pelaku awal. Jadi buat apa? Jadi ini membahayakan sekali. Harus sekolah lagi 2 tahun. Padahal sekolah dokter aja sudah mahal sekali. Ini yang paling membahayakan. Jadi kalau menurut kami mau dibuat dokter layanan primer ya silahkan saja, tapi pasal penjelasannya ini harus dihapus. Yang kedua, dokter layanan primer kalau kita pelajari di dunia, karena kebetulan saya mengajar sistem kesehatan di berbagai negara, tidak mengharuskan pendidikan tambahan 2 tahun. Tapi cukup ada pendidikan tambahan oleh asosiasi, oleh profesi, ikatan profesi, training, pendidikan berkelanjutan. Itu sudah memadai. Yang paling gampang kita lihat di Inggris. Barangkali itu saja Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik Pak, saya ada 11 slide untuk saya ingin mendudukkan membuat kerangka berpikir tentang posisi DLP ini. Jadi kalau kita memandang kerangka kerja konstruksi DLP ini harus diletakkan bahwa tujuan utama dan tanggung jawab pemerintah adalah menyehatkan penduduk Indonesia. Dan pandangan saya masih banyak cara yang lebih prioritas dilakukan pemerintah daripada membuat program DLP. Terus, jadi seringkali yang dipakai kan ini data dari Kementerian Kesehatan sendiri, bahwa sekitar 2 tahun yang lalu itu ada sekitar 74% dari biaya pelayanan kesehatan itu jatuh di pelayanan sekunder. Dan hanya sisanya itu di pelayanan primer. Nah, mereka mengatakan 70% dari pelayanan yang terjadi di rumah sakit itu mestinya bisa ditangani di tingkat pertama. Sehingga asumsinya adalah pelaku pelayanan di tingkat pertama tidak kompeten, karena itu perlu ditambah kompetensinya. Yang saya ingin nyatakan adalah banyak hal yang menyebabkan mengapa pelayanan tingkat pertama tidak bisa melakukan kegiatannya secara adekuat. Terus, jadi kalau kita kembali ke sistem pelayanan kesehatan, Pak, sebenarnya ada beberapa cara untuk menyehatkan penduduk menurut sistem kesehatan nasional, yaitu Perpres 72. Yang secara mudah dibagi sebagai upaya kesehatan masyarakat, UKM, dan upaya kesehatan perorangan. Dan itu spektrumnya mulai dari kegiatan promotif, preventif, deteksi dini, pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Nah, kalau saya dudukan persoalan yang terjadi tadi adalah kedudukannya di UKP, di pelayanan primer, yang merupakan di ujung dari spektrum pelayanan. Dan itu akan makin lama, akan makin mahal kalau kita tidak tangani selama ini, ya, tidak tangani dari hulu, seperti apa yang terjadi selama ini. Bahkan ada asumsi kalau UKP nanti sudah mencapai 100%, tidak perlu lagi UKM. Padahal kita masih perlu kegiatan UKM seperti mobilisasi masyarakat, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, regulasi, promosi, informasi. Yang kalau kita lakukan itu malah justru bisa mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Terus, apalagi kalau kita memandang kerangka kerja yang lebih luas. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menyehatkan penduduk di luar dari pelayanan kesehatan. Kalau kita misalnya bisa mengubah perilaku.
persoalan banyak problem masalah di Indonesia adalah karena lingkungan kita tidak kondusif dan karena juga perilaku dari masyarakat kita belum mendukung. Kalau kita bisa bergerak ke situ, itu adalah upaya-upaya yang jauh lebih murah daripada kalau kita melakukan pelayanan. Dan ini makin ke kiri, makin tanggung jawab pemerintah ini yang dilakukan. Terus, nah kalau kita menurut bagaimana membiayainya, maka kalau menurut undang-undang, maka UKM inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi pasal 114 dari Perpres 72. UKP menjadi tanggung jawab privat, kecuali yang miskin, karena itu ada tanda di sana PBI, Pak. Ya. PBI itu yang sekarang itu dijamin melalui biaya pemerintah yang mencapai 90 juta orang. Ya. Nah, pembiayaan UKP ini dilakukan melalui mekanisme asuransi. Itu yang ada di Undang-Undang BPJS dan SJSN. Jadi tanggung jawab pemerintah di yang merah itu sebenarnya Pak, yang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu didesentralisasikan ke pemerintah daerah APBD, kecuali untuk juga daerah-daerah yang tidak mampu, maka peran pemerintah bisa membantu mereka untuk membiayai UKP. Jadi mestinya maksud saya prioritas pemerintah adalah bagaimana membuat seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik terus. Nah, kalau kita lihat anggaran ini yang data yang terakhir tentang National Health Account, Pak. Jadi di situ kelihatan bahwa biaya pelayanan preventif itu hanya 6% bahkan yang terakhir di 2014. Kuratif itu menghabiskan hampir 60%. Jadi ketara bahwa dan ini tren ini akan terus berlanjut, Pak. Ada DLP atau tidak. Kalau kita tidak menangani hulunya gitu. Ditangani hulunya juga akan naik, tapi naiknya akan lebih landai karena kita sekarang memberi tanggung jawab untuk melayani seluruh penduduk Indonesia. Terus, nah memang selama bertahun-tahun pelayanan preventif itu selalu rendah, itu yang tandanya merah itu, ya, selalu kecil. Padahal itu yang benar-benar tanggung jawab pemerintah. Tahun 2014 ini sudah mulai ada BPJS pun juga masih kecil. Padahal ini kesempatan kita ketika mulai pelayanan primer perorangan itu mulai dialihkan ke mekanisme BPJS. Mestinya pemerintah harus memikirkan lebih banyak UKM. Terus, ini data yang dilakukan oleh pemerintah daerah pun itu juga lebih banyak atau sangat sedikit tentang upaya kesehatan masyarakat. Bahkan Profesor Aswad-Ghani mengatakan program 0,0%. Karena kalau di situ misalnya dilihat program gizi, imunisasi itu hanya dari 1-2% anggaran. Program penyakit menular hanya kurang dari 1% anggaran. Padahal itu yang menyebabkan biaya pelayanan kita menjadi mahal. Terus. Saya mau beri contoh satu, Pak. Kalau kita hanya berfokus pada upaya kesehatan primer, kita tidak akan bisa menanggulangi penyakit yang akan datang misalnya. Misalnya hipertensi. Tahun 2013 dasar dari Kesdas itu ditemukan adalah kalau ditanyakan ada berapa persen yang mereka tahu hipertensi berdasarkan keterangan dokter itu hanya sekitar 9-10%. Itu dalam angka 2007 sampai 2013. Tapi kalau diukur oleh yang datang dalam riset itu mencapai 30%. Artinya ada 20% orang hipertensi, dia tidak tahu kalau dia hipertensi dan tidak pernah ke pelayanan. Dan itu tidak akan bisa ditanggulangi oleh upaya kesehatan perorangan saja. Harus berdua-duanya jalan. Terus, apalagi kalau kita ngomong stunting. Nah, stunting ini penting, stunting ini adalah generasi pendek, Pak. Dan generasi kita ini, sekarang ini adalah sekitar 37% pendek. Dan ini artinya kita akan punya ya kan sepertiga penduduk kita masih pendek, Pak. Dan itu problem di kita kalau kita punya masalah dalam 20 tahun yang akan datang. Ya. Yang kita hanya bisa atasi kalau semua tadi upaya pelayanan dilakukan. Jadi saya ingin menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah itu bekerja dari hulu terus. Jadi apa yang terjadi sekarang itu kalau digambarkan sebagai burung, saya burung itu kita
masih sangat sayap UKM-nya masih sangat kecil, sehingga burung ini tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, saya mau potong di situ terus Pak usul saya gitu ya. Terus, jadi tanggung jawab pemerintah menurut saya yang lebih prioritas adalah menyelesaikan kerangka regulasi UKM yang sampai sekarang belum selesai, Pak. Jadi menurut Undang-Undang 23 2014, UKM ini kan memang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Tapi NSPK dan SPN-nya itu oleh pemerintah pusat. Dan sudah 5 tahun bekerja ini belum selesai. Dan itu artinya pemerintah daerah tidak punya kewajiban untuk menjalankan kalau tidak ada NSPK dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah mestinya Kementerian Kesehatan tidak hanya merencanakan dokter, perawat, bidan, dan sebagainya, tapi seluruh spektrum dari tenaga kesehatan supaya tadi bisa berjalan ya. Dan mereka mestinya mendapat insentif, mendapat karir yang sama, yang selama ini masih dianaktirikan. Yang ketiga, tadi persoalannya kan ketidakmampuan kompetensi pelayanan primer. Tapi ada masalah di sana, Pak. Banyak fasilitas yang rusak, banyak sarana yang tidak ada untuk pemeriksaan, apalagi untuk melakukan UKM. Ya. Dan kalau dilihat sebenarnya rencana pemerintah ketika mengembangkan UKM UKP ini pelayanan tingkat pertama itu kan sebenarnya di fasilitas klinik swasta, Pak. Puskesmas ini sebenarnya hanya untuk membantu. Sekarang ini hampir 80% pelayanan tingkat pertama di puskesmas. Sehingga puskesmas tidak sempat lagi melakukan pelayanan yang lain. Bahkan di beberapa daerah sampai malam. Hanya untuk mengobati pasien. Padahal dulu rencananya sebagian besar ini harusnya dilakukan di klinik swasta. Dan kita sudah beritahukan itu ketika 2013, tapi sampai sekarang perkembangan jumlah klinik ini masih belum mengembirakan. Jadi tadi, dan ada beberapa daerah, termasuk di daerah timur, ya di DTPK itu terpencil, kepulauan, itu yang juga tidak ada dokter, Pak. Jadi bagaimana kita mau bilang kompeten? Banyak wilayah yang daerah bermasalah kesehatan yang tenaga kesehatannya saja tidak ada. Nah ini harus diatasi dengan memberi insentif atau perlakuan khusus. Karena kalau mengandalkan kapitasi BPJS, jumlah penduduknya sedikit. Jadi tidak mungkin disamakan dengan peraturan kapitasi yang berlaku untuk wilayah barat. Dan yang terakhir seperti tadi Pak, mestinya pemerintah juga membiayai semua kegiatan ini, terutama UKM karena itu menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan. Saya kira itu Pak yang mesti dilakukan pemerintah daripada memboroskan pelayanan anggarannya untuk program baru yang tadi belum jelas manfaatnya. Terima kasih. Silakan. Masih ada satu lagi. Silakan. Dr. Ayo tentang masalah sudut pandang dari Ikatan Dokter Indonesia. Silakan Dr. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tujuan sistem kesehatan adalah membangun manusia-manusia seutuhnya yang sehat dan kompetitif di seluruh dunia. Saya ingin bertanya bahwa sampai lahirnya DLP, maka tentu ini dianggap satu drug of choice, bahwa dengan adanya DLP maka akan terjadi signifikan perubahan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul. Saya mencoba mencari data. Ya. Kita punya angka kebolehan. TBC tahun 2013 itu Indonesia nomor 3. Yang pertama adalah India, kedua Cina. Tapi hebat sekali. 2016 sekarang Indonesia nomor 2. Apakah kalau karena ada DLP TBC turun? 2. Demam berdarah, 70% daerah di Indonesia terekspos demam berdarah. Apakah treatmentnya DLP? Di Bali paling tinggi demam berdarah. Jakarta nomor 2. Jadi kalau dokter umum di Bali lebih membutuhkan kompetensi mengobati demam berdarah. Sedangkan di Lombok adalah yang banyak hepatitis B.
Apakah bisa digeneralisir kemampuan dokter DLP di seluruh bisa mengobati semuanya? Tidak, Pak. Jadi setiap daerah itu mempunyai kebutuhan sendiri untuk daerahnya. Belum tentu dia satu daerah pesisir sama dengan daerah pegunungan. Jadi tidak bisa dibentuk satu pendidikan yang paripurna sehingga dia bisa untuk seluruh Indonesia. Ini bukan Belanda, Pak. Belanda cuma 16 juta. Yang mulia, kita akan membuat effort besar-besaran. Uang banyak, dokter banyak, waktu banyak, dengan harapan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Apa benar keputusan ini? Malaria, 35% terekspos masyarakat Indonesia. Yang mati 38.000 per tahun. Saya sedih, Pak, saya menangis tanggal 2 April membaca Kompas. Ada seorang namanya Himas di Pulau Lilang, di Maluku. Dia sakit anusnya. Dari Pulau Lilang dibawa ke Pulau Atauro. Atauro itu adalah punyanya Timor Leste. Ternyata di Atauro tidak bisa diobati, diambil oleh helikopter oleh pemerintah Timor Leste, Dili. Diobati di Dili. Hanya sekian bulan dia meninggal karena terlambat. Dan bukan cuma satu. Berapa? Artinya negara ini tidak mampu menjaga manusia. Masalahnya bukan DLP. Banyak sekali pekerjaan rumah yang belum dikerjakan. Kok dia mesti memajukan DLP yang belum tentu menjawab masalah? Nah, apakah kami setuju DLP? Saya setuju. Kalau keadaannya sama dengan Belanda. Semua mungkin. Di mana income per kapita aja $40.000. Tidak ada masalah malaria, tidak ada masalah akses, tidak ada masalah pendidikan sama, income sama, gizi sama. Boleh dia mengadakan DLP. Tapi orang Irian, orang Aceh, orang Jawa Barat, beda semua. Tidak bisa diselesaikan dengan satu pendidikan yang mana DLP. Di mana masalah di daerah itu akan dijawab oleh itu. Bukan mengeneralisir masalah menjadi seluruh Indonesia. Lain, Pak, 240 juta dengan 16 juta. Jadi saya melihat bahwa konsep DLP itu basically salah. Basically salah. Pertama, tidak menjawab kebutuhan. Kedua, mengeneralisir. Bahwa ketiga adalah meninggalkan masalah-masalah fundamental yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Yang estate yang seharusnya adalah sebagai penyebab penyakit-penyakit tersebut. Mengalihkan perhatian tanggung jawab. Dan kalau misalnya daerah-daerah rawan itu tidak dirubah, kemudian ditaruh DLP di sana, mereka itu jadi martir, Pak. Mereka sakit, orang malaria yang mengobati DLP itu sendiri. TBC, ada TBC, dia sendiri. Padahal keadaan kacau itu tetap di situ gitu. Jadi sebenarnya niatnya menekan kos, memasang dokter umum untuk menghadapi seluruh masalah, sedangkan situasinya tidak diubah sama sekali. Ini adalah masalah yang sangat besar, masalah ini. Dan seharusnya pemerintah yang lebih tahu dari kami untuk itu. Jadi intinya kami mengatakan bahwa DLP tidak match dengan kebutuhan masa depan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Parlemen, kami sudah menyampaikan. Mungkin yang dibedakan adalah curhat ini, Pak, sebenarnya. Dan mudah-mudahan curhat kami ini didengar. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Soal kesehatan ini tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan. Tetapi ini harus menjadi tanggung jawab bangsa dan negara dalam rangka dengan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada, dan itu harus diselesaikan oleh negara. Kita sependapat dengan itu, Pak. Yang kedua, memang ada beberapa masalah yang kemudian muncul. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa diberikan jawaban kepada teman-teman. Yang pertama adalah apa konsekuensi DLP ini terhadap APBN kita. Itu satu, Pak. Karena pasti kan terkait ke sana nanti, ini satu. Yang kedua adalah
letak pertentangan antara Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Di itu sudah ada, tetapi ini perlu penajaman lebih, sehingga nanti ada, karena di balik kita ada mekanisme mengawali terhadap keinginan untuk melakukan amandemen, kita bisa mempertemukan ketiga pihak dalam bentuk peninjauan undang-undang, Pak. Jadi kita boleh nanti mengundang Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek bersama dengan Menteri Kesehatan dan PBID untuk kita pertemukan di Badan Legislasi, untuk kita cari jalan tengahnya. Itu dulu minimal yang bisa kita berikan sebelum masuk ke proses prolegnas yang akan datang, karena masih panjang, Pak. Yang ketiga adalah menyangkut yang paling menarik adalah yang disampaikan oleh Prof. Tabrani tadi, menyangkut ketentuan pasal 8 ayat 2. Saya setuju kalau ini sangat berbahaya. Kalau ini bisa tidak cepat diantisipasi, ini kriminalisasi kepada dokter yang ada sekarang, dokter-dokter umum, apalagi ada dokter-dokter yang baru, ini bisa menjadi problem serius. Dan kalau ini dilaksanakan, problem kesehatan kita akan semakin tidak bisa tertangani secara baik. Itu kira-kira poin Bapak-bapak dan Ibu sekalian anggota Badan Legislasi yang materi yang kemungkinan besar bisa menjadi perhatian kita bersama dalam rangka memenuhi permintaan kawan-kawan kita dari Ikatan Dokter Indonesia dalam rangka amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu anggota Balik. Silakan Pak Anung, kemudian nanti dilanjutkan. Ya, terima kasih. Pembuatan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Dan kalau tidak salah, dalam periode ini kita sudah ketemu teman-teman kita ini dengan permasalahan yang sama, teman-teman di Balik, bahwa ternyata ada satu hal yang sangat mengganggu dalam undang-undang ini yang katanya akan berefek kurang bagus pada kesehatan, pada sistem pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat kita. Terus terang dalam pertemuan sebelumnya, kami sangat dan menaruh perhatian luar biasa terhadap undang-undang ini, sehingga kami di Komisi 10 saat ini juga memang benar-benar mengkaji, Pak. Mengkaji apakah kami segera akan memasukkan itu dalam prolegnas atau apa. Di Komisi 10 benar-benar mengkaji. Tetapi memang, Pak, saya menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Pendidikan Kedokteran waktu itu ada dua hal penting sebenarnya di luar dokter pelayanan prima ini yang menjadi topik pembicaraan. Dan dalam tahun awal ini ada 2 kali pembatalan paripurna mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran pada saat itu, Pak. Jadi sudah mau diketok ribut nggak jadi, padahal sudah masuk di paripurna, batal. Itu pada periode yang lalu saya ada. Kemudian negosiasi lagi kayak apa modelnya, karena negosiasi itu ada tim kecil, masuklah pada kesimpulan seperti ini. Pertanyaan simpel pada saat itu, mohon maaf sekali lagi, kemana teman-teman ini, kenapa tidak mempertahankan luar biasa masalah ini waktu itu? Ya, sehingga kami, mohon maaf, kami ini bukan ahli, Pak. Kami membuat undang-undang pada saat itu berdasarkan negosiasi dan juga pertemuan, dan dimnya itu ada dengan teman-teman dari ID juga. Memang pada saat itu ada pecah, Pak, terus terang saja. Pendapat ID itu ada 2 hal, ada 2 kelompok, saya tidak mau sebutkan. Akhirnya pada satu kesimpulan ini dimasukkan. Tapi ternyata karena kami juga pada saat itu tidak menerima informasi yang cukup jelas, sehingga saya katakan tadi bahwa kami bukan ahlinya di situ. Sehingga dengan berbagai pertimbangan pemerintah dengan kami menyetujui undang-undang ini. Saya katakan begini, Pak, bahwa adanya undang-undang pendidikan kedokteran ini ada 2 hal paling penting yang kami rasakan dalam Komisi 10 waktu itu. Pertama, bahwa mahalnya pendidikan kedokteran itu menjadi konsep utama kami pada saat itu. Kemudian terus terang saja saya memperjuangkan, kebetulan saya dari daerah timur, Pak, yang punya konsen luar biasa bagaimana anak-anak kami yang di sebelah timur itu, dalam tanda petik anak-anak yang tidak beruntung, bisa juga masuk dalam pendidikan kedokteran karena biaya dan kualitas. Kualitas kami di sana, mohon maaf saja, untuk tes masuk itu nggak lulus pasti, Pak. Di Kota Kupang saja, SMA-nya, kalau mau tes bandingkan yang saudara-saudara kami yang di Jakarta, nggak mungkin lulus, Pak. Sampai kapanpun itu nggak mungkin bisa.
Itulah konsennya, sehingga dalam pendidikan undang-undang pendidikan kedokteran itu diharapkan ada 30% ada akselerasi khusus untuk anak-anak kita bisa masuk. Itu konsen kedua. Nah, dalam kaitan pembahasan itu masuknya namanya pendidikan layanan primer ini yang menjadi persoalan, akhirnya jadi persoalan utama pada saat itu, Pak. Bukan lagi konsen pada 2 poin utama yang menjadi harapan kami, tapi lebih banyak mendiskusikan mengenai yang ini akhirnya. Bukan persoalan itulah yang diangkat. Jadi mudah-mudahan ini, Pak, saya sudah jelaskan juga dalam pertemuan dengan teman-teman ini di Komisi 10 bahwa kami punya proses, Pak. Kita punya proses, mungkin diusulkan nanti di Komisi 10. Dan sekali lagi, kami di Komisi 10, Pak, memang dalam diskusi kemarin masih ada beberapa teman-teman yang belum begitu paham kenapa tiba-tiba harus ada perubahan lagi. Oleh karena itu, yang paling penting adalah tolong kami juga diberikan gambaran yang paling jelas. Jadi tidak menjelaskan mengenai, oh ada TBC berapa, ada darah tinggi berapa, bukan itu, Pak. Konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu lebih pas buat kami di Komisi 10 untuk kami bisa bawa ke balik atau kami mengusulkan. Sehingga poinnya bahwa ini akibatnya ini tadi ada paling penting adalah bagaimana dia berakibat fatal pada masalah hukum misalnya saja. Karena Anda belum mempunyai kualifikasi dokter yang prima, tapi Anda melayani itu poin. Sehingga perlu ada perubahan sehingga tidak terjadi saudara-saudara kita yang dokter ini yang melayani ini bisa menjadi kena kriminalisasi dan sebagainya. Itu poin yang paling penting, sehingga perlu segera kita memperbaiki ini supaya ke depan ini tidak jadi masalah. Itu yang paling penting, Pak. Sehingga saya mohon maaf kalau bisa kita nggak usah jelaskan, oh ini karena ada komposisi darah tinggi apa itu nggak begitu ini. Yang penting bahwa ini ada efek hukum dan kemudian ini ada pertentangan yang undang yang satu. Nah, ini harus kita cari jalan keluar yang terbaik, Pak Ketua. Saya pikir itu saja dari saya. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa sangat setuju dari pendapat Pak Ketua tadi. Duduk bersama nanti pemerintah, teman-teman ini, kami mungkin kita di Komisi 10, apalagi yang pernah berdiskusi masalah ini paling panjang, supaya kita cari jalan keluar. Apakah itu dibuat kalimatnya sedemikian rupa sehingga secara hukum pun mereka bisa terlindungi. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan klarifikasi juga ini, Pak, karena beliau ini pelaku pada saat pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah, memang ini masalah selalu, Pak. Karena mungkin komunikasinya nanti terjadi pada saat proses pengambilan keputusan itu akan dilakukan. Nah, ini udah bagus ini, kita memulai sesuatu hal yang bagus terhadap satu produk perundang-undangan. Kita perlu berkomunikasi lebih intens untuk bisa menyamakan persepsi terhadap item-item tertentu dalam ketentuan perundang-undangan. Itu mungkin yang diinginkan oleh Pak Jeffrey. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermanto. Kalau sekarang ini dokter umum bisa, berdasarkan undang-undang ini, kalau tidak salah kan harusnya sudah tidak bisa lagi, karena harus dilakukan oleh DLP. Nah, sekarang kalau itu tidak dilakukan, status dokter-dokter umum, termasuk dokter-dokter baru ini gimana ini? Nah, itu yang jadi problem. Nah, tetapi dua-duanya apa yang disampaikan oleh Pak Anda juga tadi itu sudah bahwa ini berkaitan kedua-duanya antara pendidikan dan pelayanan. Ini dua-duanya harus bisa kita lakukan hal yang dalam rangka penyempurnaan. Mungkin Ibu Dokter Putih. Ya, terima kasih pimpinan. Saya dokter gigi kebetulan, Pak. Ya, pimpinan dan rekan-rekan anggota Balik yang saya hormati, Bapak Ibu anggota ID yang juga kami hormati. Sebenarnya ini cukup lambat gitu ya kalau bisa dibilang, karena memang sepengetahuan kami di Komisi 9 terakhir di dalam pembahasan anggaran sudah akan dimulai terkait persiapan program LDP ini, pimpinan. Jadi sudah ada nomenklatur anggaran di tahun 2017. Jadi ini memang harusnya bisa cepat kita ambil jalan keluar gitu ya, dan mungkin bisa diusulkan juga Balik untuk bisa menjadi inisiator gitu ya di dalam
meminta pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga yang terkait, termasuk dari Dikti, dari Kementerian Kesehatan, dan juga melibatkan juga IDI, karena mereka lah yang sehari-hari juga mengetahui secara pasti terkait dengan status dokter-dokter kita, termasuk dokter umum yang saat ini sudah begitu saya kira memberikan pengabdian yang cukup luar biasa di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Gitu. Jadi saya kira itu pimpinan, saya kira balik selanjutnya bisa memfasilitasi lah ya, memfasilitasi di dalam rangka mencari titik temu untuk bisa segera menyikapi terkait dengan program dokter layanan primer ini. Gitu. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Kenalkan, mungkin nama saya Adang Sudrajat, anggota Baleg juga dan dokter juga. Dan saya sejak awal Pak, saya sebetulnya sejak muncul isu DLP ini saya tolak Pak. Saya di media sosial saya menulis bahwa ini sesuatu yang akan mempersempit gerak dokter kita sebetulnya. Jadi bisa jadi ini sebagai awal, jadi dokter kita diperpanjang masa pendidikannya, terus dokter-dokter asing pada masuk dengan mudah gitu kan, dan ini sangat bahaya sebenarnya. Dan saya melihat ini ada penghamburan biaya, jadi jangan sampai ini juga mungkin lebih berguna sebagai pengalihan isu dari kurangnya pembangunan infrastruktur dalam bidang kesehatan. Saya melihat katakanlah kualitas puskesmas dari sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu belum bergerak jauh Pak. Beda dengan negara-negara yang menjadikan rujukan DLP itu ada. Bisa jadi fasilitas puskesmas di sana sama dengan rumah sakit tipe C di sini gitu kan. Dan kita belum bergerak jauh. Dan puskesmas yang sekarang kita fokuskan misalnya untuk preventif dan promotif dibebani dengan BPJS, dengan pelayanan persen BPJS dan kuratif. Istilahnya itu menjadi beban yang tidak mungkin disandang oleh, kita membebankan pada satu lembaga yang nggak mungkin disandang oleh lembaga itu. Jadi yang jadi persoalan sebenarnya bukan kita memunculkan produk baru dengan DLP ini. Saya melihat infrastruktur kesehatan kita masih kurang. Satu itu. Yang kedua, dokter mungkin cukup, hanya saja distribusinya yang tidak merata di seluruh pendidikan, di seluruh wilayah Indonesia yang luas ini. Kalau itu bisa ditangani, sebenarnya DLP ini nggak penting-penting amat. Saya melihat adanya DLP itu akan menjadi sebagai penghamburan biaya yang tidak bermanfaat untuk masa yang akan datang, untuk jangka panjang gitu. Dan alangkah baiknya kalau ya saya termasuk yang mendukung agar usulan ini bisa menjadikan agenda kita agar kita cepat-cepat melakukan revisi atas undang-undang ini agar tidak terjadi penghamburan biaya yang tidak kita butuhkan. Karena berkaitan dengan program yang berubah-berubah dan yang sudah diterapkan yang tidak termasuk di dalam pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Sehingga untuk itu di salah satu sisi Dikti mengeluarkan prodi demikian banyaknya, di sisi yang lain untuk lulus UKDI pun juga susah sekali, harus intensif dan lain sebagainya, sehingga tidak tahu rata-rata anak menjadi bisa melakukan satu terapi seorang dokter itu berapa lama. Nah, sehingga terjadi egois antara satu dengan yang lainnya, korbannya itu adalah mahasiswa kedokteran, sehingga ini perlu sekali untuk dilakukan, sehingga kita juga harus memikirkan bagaimana pendistribusian daripada dokter-dokter itu bisa secara merata, terjamin kesehatannya, terjamin keamanannya, terjamin kesejahteraannya, dan kemudian juga jangan sampai terjadi yang sudah ada itu bahkan mereka untuk menjamin dirinya sendiri aja tidak bisa. Untuk memikirkan hal ini banyak sekali PR yang bisa kita lakukan. Jadi saya sangat setuju kalau semuanya itu bisa diatur dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dapat dukungan lagi nih Pak. Kelihatannya teman-teman di Baleg ini menyangkut pendidikan kedokteran ini luar biasa.
biasanya kita dalam posisi yang, tapi hari ini keinginan teman-teman dari IDI maupun apa yang diinginkan oleh teman-teman, terutama dari Komisi 9 dan 10, itu sudah bersesuaian. Jadi tinggal, sekali lagi tinggal komunikasi. Terakhir Pak Firman, Pak. Masih ada yang lain? Bisa nggak bicara tak mesti ya? Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak atau sahabat-sahabat kami dari IDI, yang saya hormati pimpinan dan anggota badan legislasi dan staf yang hadir pada sore hari ini. Pertama, saya menyampaikan sebuah apresiasi kepada IDI yang hari ini telah hadir dalam rapat untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Terus terang, dari Ikatan Dokter Indonesia, biasanya kami menerima surat dari baik lembaga maupun masyarakat, itu ada penjadwalan, tapi karena kita melihat bahwa substansinya yang disampaikan IDI adalah substansi yang sangat mendasar, sehingga Pak Ketua kemarin bincang-bincang sama saya yang harus hari ini itu untuk jadwal lain, saya katakan dirubah saja, dipercepat, lebih bagus, karena ini persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau terkait substansi yang disampaikan oleh IDI tadi, pertama saya ingin coba sedikit berwacana atau membuka sebuah wacana. Apa sih tujuan daripada undang-undang sendiri itu dibuat? Tentunya undang-undang dibuat ini adalah dalam rangka untuk membuat sebuah payung hukum yang lebih baik. Ini prinsip dasar. Dan kedua juga untuk menjadi sebuah aturan regulasi yang tentunya ada kepentingan-kepentingan yang berpihak kepada kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan tanpa menimbulkan satu pasal-pasal yang sifatnya diskriminatif. Ini penting. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang masalah dokter, tadi teman-teman dari Balik menyampaikan tentang masalah kurikulum, saya nggak bicara ke situ. Namun saya akan mencoba melihat posisi real hari ini. Penduduk Indonesia itu sudah mencapai 235 juta. Dokter umum tadi disampaikan hanya 2.000. Kalau kita bicara tentang 2.000 dokter umum itu ada di mana posnya? Berapa? Dokter umum berapa? Saya koreksi Bapak yang terhormat. Ya. Jumlah dokter umum dan spesialis di Indonesia itu 100 kursi kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 40 dokter untuk 100.000 itu sudah tercapai. Ya. Bahkan kita mencapai yang namanya rasio 40,8 per 100.000 penduduk. Sehingga pada waktu itu kan mengatakan, mari kita bicara di hulu, yaitu perbaikan dalam sisi pendidikan. Baik, tentunya undang-undang ini harus memberikan satu keterjaminan. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan dalam forum ini adalah era keterbukaan sudah terjadi. Kalau justru undang-undang ini, kemudian regulasi yang kita buat ini justru mempersulit lembaga pendidikan kita itu sendiri, ini sangat tidak menutup kemungkinan adanya dokter-dokter asing masuk ke Indonesia. Nah kalau itu, di mana letak keberpihakan kita? Yang harusnya regulasi ini pemerintah tentunya bersama DPR harus mengedepankan daripada kepentingan nasional. Kita ketahui bersama bahwa dari 235 juta penduduk ini, terbanyak itu masyarakat miskin itu ada di pedesaan. Tapi kalau adik-adik kita yang lulus-lulus ini harus menempuh jenjang pendidikan lagi yang tentunya juga belum tentu bisa diluluskan, kemudian ini kan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Kalau ini muncul, maka siapa yang akan bertanggung jawab bila makin terjadi sesuatu terhadap masyarakat miskin yang ada di pedesaan? Bahkan saya mengusulkan bahwa kalau perlu dalam regulasi undang-undang yang nanti mungkin akan kita sepakati untuk menjadi salah satu usulan untuk undang-undang yang direvisi, dokter-dokter muda yang di tingkat pedesaan ini harus diberikan fasilitas yang sebaik-baiknya. Sekarang ini ada puskesmas, tapi dokternya juga banyak yang tinggal di perkotaan, karena memang fasilitas tidak memadai. Dan bahkan ada juga, mohon maaf, istilahnya dokter-dokter yang baru lulus yang PTT
Konon katanya gajinya pun juga kadang-kadang Senin Kemis. Kadang-kadang digaji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang juga dirangkum 1 tahun dibayar berapa kali. Ini kan persoalan serius. Padahal bicara tentang menyangkut masalah nyawa manusia, ini kan sesuatu yang menjadi fundamental. Artinya bahwa kalau undang-undang nanti diregulasi, Pak, tidak hanya kita menghapus daripada DRP, tetapi kita juga masukkan bahwa dokter-dokter yang baru lulus muda-muda ini, supaya mereka itu bisa betah bertahan di desa, harus dikasih fasilitas yang baik. Baik tingkat kesejahteraan juga tingkat fasilitas lainnya, termasuk perlengkapan, peralatan dan sebagainya. Saya Prof atau Pak Dokter ini, saya ini di daerah saya menyediakan ambulan itu ada 6. Karena keterpanggilan saya, begitu susahnya masyarakat itu mendapatkan pelayanan daripada dokter-dokter kita. Karena keterbatasan tadi, sarana prasarana. Nah, kalau dokter-dokter muda ini dimotivasi, diberikan satu dukungan, ya kemudian jangan justru dipersulit. Ini kan regulasi tapi bukan untuk memberikan kemudahan, tapi mempersulit posisi daripada keberadaan dunia pendidikan kedokteran. Di sisi lain kita mencetak dokter sebanyak mungkin supaya aspek kesehatan itu bisa tangani dengan baik. Di samping juga anggaran-anggaran yang harus tersedia yang tentunya ini memadai, kira-kira seperti itu Pak Ketua. Oleh karena itu Pak Ketua, saya rasa saya mengusulkan supaya untuk memberikan sebuah legitimasi terhadap usulan dari IDI ini, undang-undang ini tentunya kami sepakat kalau untuk dilakukan satu atau sebuah revisi, namun tentunya kami minta kepada Pak Ketua dibentuklah panja supaya kita juga bisa keliling beberapa daerah untuk mengecek keberadaan daripada teman-teman ini. Dari itu semua nanti kita jadikan sebuah justifikasi bahwa untuk undang-undang ini memang harus segera dilakukan revisi. Syukur-syukur kalau bisa di akhir tahun ini sudah bisa masuk prolegnas, itu alhamdulillah lebih bagus. Karena kita juga ada beberapa undang-undang yang tentunya kita menjadikan sikap. Tapi kalau menyangkut masalah persoalan kedokteran ini, saya rasa persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah nasib hidupnya daripada masyarakat kita, terutama masyarakat desa, dan juga menyangkut nasibnya adik-adik kita. Kenapa tadi disampaikan bahwa sekarang orang ke dokter makin lama makin mahal? Coba nanti kalau mereka harus memenuhi jenjang pendidikan lagi, mohon maaf, apakah betul kalau nanti seandainya adik-adik kita ini harus ikut lagi menempuh jenjang yang 2 tahun itu bukan waktu yang pendek. Keterjaminan untuk lulusnya kan juga kita tahu sendiri, kadang-kadang yang bodoh dapat lulus, yang pinter malah nggak lulus karena nggak punya duit. Permainan kan baru kita antisipasi. Kadang-kadang jenjang-jenjang seperti ini, mohon maaf, pemerintah itu dicari-cari bagaimana supaya calon dokter ini diduitin terus. Kalau perlu ijazahnya udah pinter, sekolahkan lagi. Di sisi lain kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk kepentingan asing. Ini mohon maaf sangat berbahaya Pak Ketua. Oleh karena itu saya mohon dibentuk panja, kita segera mengadakan kunjungan untuk melakukan sampling random di beberapa daerah, dan kemudian ini kita segera untuk dijadikan pertimbangan usulan perubahan undang-undang ini, sehingga nanti di badan legislasi kalau usulan saya supaya ini menjadi inisiatif daripada DPR. Kalau inisiatif pemerintah mustahil bisa dijalankan karena banyak kepentingan. Walaupun Bapak Ibu di sini sebagai IDI, tetapi mungkin konsep pemikirannya tidak sejalan dengan teman-teman IDI kita di Kementerian Kesehatan karena kepentingannya berbeda. Oleh karena itu saya usulkan supaya IDI memberikan, kalau sudah ada kata draft rancangan undang-undang naskah akademisnya, supaya tidak disahkan Pak Tabrani lagi nanti kita, karena kita selalu diserahkan seolah DPR bikin undang-undang tidak ada draft naskah akademis dan rancangan undang-undang. Dibuatkan sehingga nanti kami, karena kami bukan dokter, kami bisa bentuk tim untuk diskusi, dan setelah nanti ada pemahaman, dokter-dokter kita ini bisa menginisiasi. Kalau ini inisiasi diambil oleh DPR, insya Allah untuk menjadi sebuah rancangan undang-undang itu lebih cepat dibandingkan kalau bapak-bapak nanti menyerahkan kepada pemerintah. Saya yakin bapak-bapak tidak bisa menembus tembok yang sangat tebal di sana karena kepentingan berbeda. Jadi ini Pak Ketua, usulan saya segera dibentuk panja, kita keliling di 3 atau 4 daerah provinsi, dan kemudian nanti naskah akademik rancangan undang-undang
dari tim ID ini diberikan kepada kami, kita pelajari, kita mungkin juga didiskusikan secara intensif baru menjadi inisiatif daripada DPR. Saya rasa itu Pak Ketua yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesepakatan kita bersama pada sore hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya rasa apa yang sudah disampaikan Pak Firman itu mewakili kami semua di teman-teman di Badan Legislasi, bahwa kami concern Pak dengan teman-teman ID hari ini terhadap revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Itu satu. Yang kedua, insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman, kita akan mengagendakan untuk pembentukan panitia kerja lewat pemantauan dan peninjauan undang-undang, sehingga nanti dalam waktu dekat, mungkin setelah reses Pak ya, setelah reses, karena kita tanggal 29 ini sudah reses. Jadi sekitar pertengahan Agustus pada saat awal masa sidang, kita akan mengundang Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan PBID untuk duduk bersama dulu, minimal itu kita lakukan bersama. Dan kemudian dalam panjat itu nanti kita akan melakukan untuk mendengar apakah memang DLP ini menjadi problem, supaya tidak sekedar hanya kita berwacana, tetapi memang teman-teman di balik ini mengetahui secara persis bahwa semua dokter-dokter umum yang ada di daerah ini menyangkut DLP ini semua pada resign. Walaupun saya sudah mendapat telepon dari beberapa pengurus daerah dan lain sebagainya, kawan-kawan personal, tetapi setidak-tidaknya ini harus mendapat gambaran yang utuh dari seluruh anggota balik kemudian untuk bisa dilakukan. Tapi yang paling penting tadi, respon yang cukup bagus. Kami berharap betul bahwa PBID bisa segera menyiapkan naskah dan draft perubahan itu untuk bisa diserahkan kepada Badan Legislasi untuk kemudian bisa, siapa tahu ini bisa menjadi inisiasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firman, pasti ya benar Pak, Bapak akan kesulitan kalau kemudian ini menjadi usul. Tentunya hanya satu yang perlu saya tanggapi tentang masalah statement dari Dokter Bapak Yeti. Saya kebetulan juga sama-sama dengan beliau bertempur pada waktu yang pembahasan mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah, pada waktu itu memang apa yang dikemukakan oleh pemerintah sangat indah bunyinya, terdengar. Mohon maaf. Ya, bahwa tujuannya satu, bagaimana kita untuk menurunkan ya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada putra-putra Indonesia yang pandai, yang kebetulan tidak mempunyai uang untuk bersekolah kedokteran. Sungguh indahnya yang terdengar. Tapi begitu saya masuk ke masalah pembiayaan, saya sebutkan bahwa kita bicara tentang biaya. Bagi mereka-mereka yang pandai dan tidak mampu, bagaimana ditanggung oleh negara. Di sana jadi masalah karena keterbatasan anggaran negara. Sehingga pada waktu itu dikalkulasikan dengan kuota yang sangat kecil. Dengan kuota yang sangat kecil, dengan anggaran yang kecil, tidak tercapai sebenarnya tujuan kita untuk melahirkan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Itu yang pertama. Dan saya memang sudah pernah berdebat terbuka juga dengan Pak Jeffrey tentang masalah ini, tapi pada waktu itu memang kita belum mendapatkan titik temu. Bahkan pada waktu pembahasan pada bulan Oktober tahun 2012, kami dari Ikatan Dokter Indonesia dan Majelis Kolegium Provinsia menyatakan walk out. Pada waktu itu kami mengatakan kalau undang-undang ini diteruskan tanpa kejelasan kemanfaatannya untuk rakyat Indonesia dalam sistem pendidikan pelayanan, kami tidak bertanggung jawab. Kita WO Pak. Kemudian pada bulan Februari kami dipanggil kembali. Nah, pada waktu dipanggil kembali itu kami dipertanyakan apakah bersedia untuk berbicara dengan kawan-kawan dari Komisi 10. Kami katakan boleh, asal kita memperbaiki DIM untuk berbicara tentang masalah ini. Kami berkonsep DIM Pak. Kita bertemu pada waktu itu di Hotel Said dengan teman Komisi 10. Mohon maaf, membaca DIM kami, kawan-kawan dari Komisi 10 marah besar. Ya, mereka menyatakan ini sama sekali berubah dari DIM yang menurut konsep kami. Dan kami tidak mau melanjutkan. Dalam hati saya mengatakan syukur alhamdulillah kalau nggak dilanjutkan. Jadi berarti undang-undang di dokter tidak ada. Kita berpatokan pada praktek kedokteran. Tapi pada kesempatan selanjutnya 1 bulan kemudian kami dipanggil, mereka setuju untuk membahas DIM kami kembali bersama-sama.
Nah, saya terus terang mengatakan, kalau melihat apa yang akan dilakukan tujuan dari undang-undang Dikdok sebenarnya mulia. Tetapi dalam pasal-pasal dan pelaksanaannya, itu terus terang Pak, itu melakukan satu eliminasi dari peranan profesi dan peranan kolegium di Indonesia. Karena Indonesia satu-satunya yang sangat aneh sekali. Di dunia, di luar dunia belum ada pendidikan dokter. Di luar Indonesia, yang namanya pendidikan dokter atau basic medical education itu menjadi domain dan tanggung jawab daripada pemerintah. Tetapi untuk pendidikan atau postgraduate medical education itu adalah domain dari profesi. Tetapi itu dirubah sama sekali. Peranan kami di undang-undang pendidikan tereliminir. Kami tidak mendapatkan tempat lagi. Nah tentunya kami mengkhawatirkan kalau ini diterapkan, tujuan pemerintah untuk memperbesar produksi dokter umum, dokter spesialis tidak akan tercapai. Dan kita sudah meramalkan akan terjadi satu stagnasi dalam produksi dokter. Dipersilakan lihat bagaimana peranan pemerintah tidak bisa menjangkau dalam produksi untuk dokter spesialis. Itu pertama. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ya kita secara jujur mengatakan kalau perlu kita lakukanlah tinjauan kembali dari tujuan undang-undang pendidikan kedokteran. Dan mengenai masalah sumber daya manusia. Sebab bagaimanapun juga di dunia dimanapun juga kita kenal dengan konsep dan mindset, di mana kalau kita menciptakan suatu sistem pendidikan kedokteran adalah pertama untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, dan yang kedua mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam era pelayanan globalisasi. Dan tentu di sini seharusnya sistem pendidikan kedokteran harus terkait dengan kebutuhan. Dan tentunya apa yang terjadi seperti ini begitu masuk ke era MEA, saya sudah dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Presiden untuk menanyakan apa kesiapan profesi dalam MEA. Saya katakan kita kalang kabut. Saya gambarkan di sana perbedaan yang sangat signifikan dalam high teknologi dalam pelayanan kedokteran di Indonesia. Dan saya sudah sampaikan dan kelihatannya tidak didengar. Nah kemudian mengenai masalah yang penting tentang masalah bagaimana sih perbedaan antara undang-undang pendidikan kedokteran dan praktek kedokteran, saya sudah gambarkan berkali-kali bahwa di sini tentunya kita mempunyai satu perbedaan yang mendasar. Ya, kita baca dalam undang-undang pendidikan kedokteran, praktek kedokteran itu ada 3 komponen dokter, yaitu dokter umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Tetapi begitu masuk ke undang-undang praktek kedokteran, ada makhluk baru yang namanya dokter layanan primer yang sangat tidak jelas mengenai standar kompetensi dan standar pendidikannya. Dan satu hal yang paling kita khawatirkan, bagaimana dengan penugasan dan penempatannya. Karena disebut dokter layanan primer dan setara spesialis, tetapi penempatan penugasnya pada tingkat layanan primer. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi konflik horizontal di sana. Jangan kami diadu pada sistem pelayanan primer antara dokter layanan primer maupun dokter umum. Nah kemudian mengenai masalah yang lain, tentunya saya katakan bahwa terima kasih pada Dr. Firman yang sudah memberikan kami satu dorongan bahwa mari kita bersama untuk menyiapkan perbaikan. Nah kami sudah membentuk yang namanya tim DRP dan PBID pada pertemuan terakhir dengan Komisi 10, di mana kami diminta untuk menyiapkan naskah akademis dan suatu konsep untuk undang-undang pendidikan kedokteran yang baru yang mengatakan satu revisi total, sebab tidak hanya pasal 7 Pak yang berbagai, ada pasal 8, ada pasal 37, ada pasal 39 ya, yang tentunya itu harus kita perbaiki kalau kita mau masuk bersaing dalam era globalisasi. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini tentunya bisa menghimbau, menggugah hati nurani daripada anggota Badan Legislasi terhormat. Bantulah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Arianto dari Universitas Tadulako dan teman-teman dari wilayah 2 dari berbagai universitas. Di sini saya mewakili teman-teman Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, ingin menyampaikan sedikit pernyataan sikap dari kami dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia.
Ya, selanjutnya bahwa sikap Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia 13 November 2015, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menandatangani nota kesepahaman berisi penyelenggaraan program pendidikan spesialis dokter layanan primer 18 sampai 22 November 2015 pada Muktamar IDI ke-29 di Medan. Konsep dokter layanan primer ditolak. 7 Desember 2015 keluar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 122 PUU 12 2014 tentang pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, menolak uji materi tentang penolakan nomenklatur dokter layanan primer yang diajukan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, sehingga dokter layanan primer tetap dapat dijalankan pemerintah. 13 sampai 14 Desember 2015 diadakan diskusi terbuka bersama Ketua-Ketua BEM Pendidikan Kedokteran se-Indonesia untuk merumuskan sikap mahasiswa kedokteran Indonesia sebagai berikut. 1. Mendukung segala bentuk solusi perbaikan layanan primer di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya dari aspek pelayanan kesehatan, kualitas dan distribusi dokter, ketersediaan fasilitas, anggaran kesehatan serta political will pemerintah daerah. Kedua, menolak pelaksanaan pendidikan dokter layanan primer hingga tahun 2018 dengan syarat adanya perbaikan signifikan terhadap distribusi dokter dan ketersediaan sarana prasarana di layanan primer. 3. Meminta pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan distribusi dokter dan ketersediaan sarana prasarana di layanan primer. 4. Meminta dilakukannya evaluasi secara holistik kemampuan dokter umum sebagai gatekeeper layanan primer saat ini kepada Ikatan Dokter Indonesia dan Kementerian Kesehatan. 5. Meminta secara tegas dan serius diadakannya pembenahan sistem pendidikan dokter umum kepada AIPTI, Kemendikti dan IDI. 6. Menghimbau kepada seluruh calon sejawat mahasiswa kedokteran untuk giat menggapai keterampilan dan kompetensi dokter umum sebagai gatekeeper layanan primer saat ini di Indonesia. Demikian sikap kami. Dengan ini sebenar-benarnya hidup mahasiswa. Jakarta, 14 Desember 2015, atas nama Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Akmal Nian Firdaus, Sarjana Kedokteran. Demikian pernyataan sikap dari kami. Ini merupakan suara seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pada saat ini kami mewakili, mungkin bisa didengarkan sebagai pernyataan sikap dari kami pimpinan. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah kami diberikan dari IDI dan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua juga tadi sejalan dan senapas dengan pikiran-pikiran kami semua di Badan Legislasi. Yang pasti bahwa masalah pendidikan kedokteran ini adalah masalah yang harus kita segera sikapi, dan tadi Bapak-Bapak sudah bisa mendengar gimana dengan sambutan dari teman-teman di anggota Badan Legislasi begitu bersemangat dan termotivasi untuk segera bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk melakukan perbaikan dalam pendidikan kedokteran ini. Saya rasa cukup ya, masih ada cukup ya? Oke Pak. Silakan Pak Firman. Pak Ketua, saya mungkin usul kepada Prof. Utama Masis. Prof, karena kita ini di Badan Legislasi backgroundnya kan tidak semuanya dokter. Oleh karena itu Prof, untuk memudahkan terhadap masalah nanti kajian-kajian yang kita lakukan di Badan Legislasi supaya memperlancar daripada proses, mohon nanti ketika Prof bisa menyediakan naskah akademik dan rancangan undang-undang
mungkin juga dibuatkan summary-nya yang ringkas dan kemudian poin-poin mana yang tadi Prof sampaikan dengan argumentasinya. Kalau perlu juga ada referensi terhadap negara-negara atau mungkin referensi lainnya, sehingga itu nanti akan memudahkan dalam diskusi, dan kalau itu ada maka percepatan proses itu bisa kami jamin. Karena kalau tidak nanti kita belajar membaca dari awal, mungkin kita terlampau tebal karena naskah akademisnya. Nah, kalau Prof bisa membantu itu akan memecah proses kami di sini. Terima kasih, Prof. Ini maksudnya Prof, supaya Pak Firman bisa cepat menjadi dokter, Prof. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat audiensi pada hari ini saya nyatakan selesai.